Selama puluhan tahun, dunia diajarkan satu kebohongan besar. Bahwa Jepang menyerah di Perang Dunia Kedua semata-mata karena 2 bom atom. Padahal itu bukan cerita sebenarnya. Tepat di tengah malam, saat Jepang masih panik akibat reruntuhan Hiroshima, 1 juta lebih tentara Uni Soviet tiba-tiba datang dari utara dan menyapu bersih pertahanan terkuat Jepang dalam hitungan hari. Harapan terakhir Tokyo hancur total. Bukan cuma bom atom, ada rahasia besar di balik detik-detik penyerahan Jepang yang sengaja disembunyikan dari buku sejarah sekolah. Apa yang sebenarnya terjadi di balik layar? Yuk tonton videonya sampai selesai untuk tahu jawabannya. Halo historian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, belajar sejarah. Pada tahun 1931, Jepang memulai langkah besar yang kemudian menjadi awal dari jalan panjang menuju kehancurannya sendiri. Pada 18 September 1931, tentara kuantum Jepang menciptakan insiden Mukden sebagai alasan untuk menduduki Manchuria, wilayah timur laut Tiongkok yang kaya akan batu bara, besi, dan berbagai sumber daya alam. Tidak lama kemudian, Jepang mendirikan negara boneka bernama Manchukuo pada tahun 1932 dengan menempatkan Puyi, kaisar terakhir dinasti Qing, sebagai pemimpinnya. Sejak saat itu, Manchuria berubah menjadi pangkalan militer terbesar Jepang di daratan Asia. Di sanalah ratusan ribu tentara ditempatkan, ribuan tank dan pesawat dipersiapkan, serta industri perang dibangun secara besar-besaran. Fakta yang sering terlupakan adalah ketika dunia kelak membahas bom atom, Hiroshima dan Nagasaki, Manchuria justru menjadi salah satu kunci utama mengapa Jepang akhirnya menyerah. Perang terus meluas ketika pada 7 Juli 1937 terjadi insiden jembatan Marco Polo yang menjadi awal Perang Tiongkok-Jepang kedua. Jepang kemudian menguasai kota-kota besar seperti Beijing, Shanghai, dan Nanjing. Pada Desember 1937 terjadi pembantaian Nanjing yang menewaskan ratusan ribu warga sipil. Di sisi lain, hubungan Jepang dengan Amerika Serikat semakin memburuk karena ekspansi militernya ke Asia. Ketika Jepang menduduki Indochina Prancis pada tahun 1940 dan 1941, Amerika Serikat membalas dengan embargo minyak dan baja. Keputusan ini menjadi pukulan berat karena sekitar 80% kebutuhan minyak Jepang berasal dari Amerika. Bagi para pemimpin militer Jepang, tanpa minyak, mereka tidak mungkin melanjutkan perang. Karena itulah, mereka memilih langkah yang sangat beresiko, yaitu menyerang Amerika lebih dulu. Pada 7 Desember 1941, armada Jepang di bawah Laksamana Isoroku Yamamoto menyerang pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbor, Hawaii. Serangan ini menewaskan lebih dari 2.400 orang dan membuat Amerika resmi masuk ke Perang Dunia Kedua. Sejak saat itu, perang berubah menjadi konflik global. Dalam beberapa bulan pertama, Jepang berhasil merebut Hong Kong, Filipina, Malaya, Singapura, Hindia Belanda, termasuk Indonesia, hingga Burma. Namun mulai tahun 1942, keadaan perlahan berubah. Kekalahan Jepang dalam pertempuran Midway pada Juni 1942 menghancurkan 4 kapal induk utama mereka. Setelah itu,
Amerika mulai merebut satu demi satu wilayah yang sebelumnya dikuasai Jepang melalui strategi yang dikenal sebagai island hopping. Kekalahan Guadalcanal tahun 1943, Kepulauan Mariana tahun 1944, serta Iwo Jima dan Okinawa pada tahun 1945 membuat posisi Jepang semakin terdesak. Memasuki tahun 1945, keadaan Jepang sudah sangat buruk. Angkatan lautnya hampir hancur. Sebagian besar kota besar dibom setiap hari oleh pesawat B-29 Amerika. Jalur perdagangan laut terputus dan rakyat mulai mengalami kekurangan makanan. Pada tanggal 9 sampai 10 Maret 1945, pengeboman Tokyo menggunakan bom pembakar menewaskan lebih dari 80.000 orang hanya dalam satu malam. Ironisnya, korban pengeboman konvensional ini bahkan diperkirakan lebih banyak dibanding korban langsung bom atom di Hiroshima. Namun pemerintah Jepang masih menolak menyerah. Sebagian pemimpin militer percaya bahwa jika mampu memberikan perlawanan besar ketika Amerika mendarat di kepulauan Jepang, mereka masih bisa memperoleh syarat perdamaian yang lebih menguntungkan. Di tengah situasi tersebut, Amerika Serikat menyelesaikan proyek Manhattan, program rahasia yang dipimpin oleh ilmuwan J. Robert Oppenheimer bersama Jenderal Leslie Groves. Pada 16 Juli 1945, mereka berhasil menguji bom atom pertama di Guru, New Mexico melalui uji coba Trinity. Beberapa hari kemudian, Presiden Harry S. Truman menghadiri konferensi Potsdam bersama Perdana Menteri Inggris Winston Churchill, yang kemudian digantikan Clement Attlee, serta pemimpin Uni Soviet Joseph Stalin. Pada 26 Juli 1945, mereka mengeluarkan deklarasi Potsdam yang meminta Jepang menyerah tanpa syarat. Pemerintah Jepang di bawah Perdana Menteri Kantaro Suzuki tidak langsung menerima maupun menolak. Mereka memilih sikap mokusatsu, yaitu mengabaikan sambil menunggu perkembangan diplomasi. Keputusan inilah yang kemudian menjadi salah satu titik balik sejarah. Banyak orang menganggap penolakan Jepang terhadap deklarasi Potsdam menjadi alasan utama Amerika menggunakan bom atom. Narasi yang selama puluhan tahun diajarkan biasanya sangat sederhana. Amerika menjatuhkan bom atom di Hiroshima pada 6 Agustus 1945. Jepang kemudian dibom lagi di Nagasaki pada 9 Agustus 1945. Setelah itu, Jepang menyerah pada 15 Agustus 1945 dan Perang Dunia Kedua berakhir. Cerita ini memang tidak sepenuhnya salah, tapi juga tidak menceritakan keseluruhan kenyataan. Fakta tersembunyi yang kini banyak dibahas para sejarawan adalah bahwa keputusan Jepang menyerah ternyata dipengaruhi beberapa peristiwa besar yang terjadi hampir bersamaan. Bukan hanya karena 2 bom atom. Pagi hari, tanggal 6 Agustus 1945, pukul 8:15, pesawat Boeing B-29 Enola Gay yang dipimpin oleh Kolonel Paul Tibbets menjatuhkan bom uranium bernama Little Boy di Hiroshima. Dalam hitungan detik, sebagian besar kota hancur. Diperkirakan sekitar 70.000 orang meninggal seketika. Sementara puluhan ribu lainnya wafat dalam beberapa bulan berikutnya
akibat luka bakar dan radiasi. Ledakan tersebut menghancurkan puluhan ribu bangunan dan mengubah Hiroshima menjadi lautan api. Mereka yang selamat kemudian dikenal dengan sebutan Hibakusha, yaitu korban yang hidup dengan dampak radiasi sepanjang hidupnya. Namun, hanya 2 hari setelah Hiroshima dihancurkan, sebuah peristiwa lain yang sering terlupakan justru terjadi. Tepat pada tengah malam 8 Agustus 1945, Uni Soviet di bawah Joseph Stalin menyatakan perang terhadap Jepang sesuai janji yang telah dibuat dalam konferensi Yalta beberapa bulan sebelumnya. Beberapa jam kemudian, lebih dari 1 juta tentara Soviet melancarkan operasi Badai Agustus atau Operation Angstrom yang menyerbu Manchuria dari berbagai arah. Serangan ini berlangsung sangat cepat. Tentara Kwantung yang selama bertahun-tahun dianggap pasukan terbaik Jepang ternyata tidak mampu bertahan menghadapi kekuatan Soviet yang menggunakan ribuan tank, artileri, dan pesawat modern. Dalam hitungan hari, pertahanan Jepang di Manchuria runtuh total. Mengapa serangan Soviet ini begitu penting? Selama bertahun-tahun, pemerintah Jepang sebenarnya masih berharap Uni Soviet bersedia menjadi penengah untuk melakukan perundingan damai dengan Amerika dan Inggris. Jepang dan Uni Soviet masih terikat Fakta Netral yang ditandatangani tahun 1941. Karena itulah, Tokyo berusaha menjaga hubungan baik dengan Moskwa. Ketika Stalin justru menyatakan perang, harapan terakhir Jepang untuk memperoleh perdamaian melalui jalur diplomatik langsung hilang. Lebih buruk lagi, Jepang juga kehilangan Manchuria, wilayah yang selama 14 tahun menjadi pusat industri perang sekaligus markas pasukan terbesar mereka. Banyak sejarawan modern menilai bahwa inilah pukulan strategis yang jauh lebih besar dibandingkan hilangnya 1 atau 2 kota akibat bom atom. Pada pagi 9 Agustus 1945, ketika para pemimpin Jepang masih sibuk membahas invasi Soviet ke Manchuria, Amerika kembali menjatuhkan bom atom kedua. Kali ini, pesawat B-29 Boxcar yang dipimpin oleh Mayor Charles Sweeney menjatuhkan bom plutonium Fat Man di Nagasaki. Target awal sebenarnya adalah kota Kokura. Tapi cuaca buruk membuat pesawat beralih ke Nagasaki. Ledakan itu menghancurkan sekitar 40% kota dan menyebabkan sekitar 60.000 hingga 80.000 orang meninggal. Dampak radiasi kemudian terus memakan korban selama bertahun-tahun berikutnya. Pada hari yang sama, Dewan Tertinggi Jepang mengadakan rapat darurat. Para pemimpin militer masih terpecah. Sebagian ingin tetap bertempur, sementara yang lain mulai menyadari bahwa keadaan sudah tidak mungkin dipertahankan. Yang membuat situasi benar-benar berubah bukan hanya kehancuran Hiroshima atau Nagasaki, tapi juga laporan bahwa tentara Kwantung di Manchuria sedang dihancurkan Soviet dengan kecepatan yang tidak pernah diperkirakan sebelumnya. Jika Soviet terus bergerak, mereka bukan hanya akan menguasai Manchuria, tapi juga Korea, Pulau Sakhalin, Kepulauan Kuril, bahkan mungkin sebagian kepulauan Jepang.
Ancaman inilah yang sangat ditakuti Kaisar Hirohito. Akhirnya, pada malam 14 Agustus 1945, Kaisar Hirohito mengambil keputusan yang belum pernah dilakukan Kaisar Jepang sebelumnya. Dia turun langsung menghentikan perdebatan para pemimpin militer dan memutuskan menerima deklarasi Potsdam. Dalam pidato radio yang disiarkan pada 15 Agustus 1945, Hirohito mengatakan bahwa Jepang harus menanggung yang tidak tertanggungkan demi menyelamatkan rakyatnya. Menariknya, dalam pidato tersebut, Hirohito memang menyebut adanya bom baru yang sangat menghancurkan. Tapi dia juga berbicara mengenai memburuknya situasi perang secara keseluruhan. Penyerahan resmi Jepang kemudian ditandatangani pada 2 September 1945 di atas kapal USS Missouri di Teluk Tokyo, sehingga Perang Dunia Kedua secara resmi berakhir. Karena itulah, jika hanya mengatakan bahwa bom atom membuat Jepang menyerah, penjelasan tersebut sebenarnya terlalu sederhana. Fakta sejarah menunjukkan bahwa Jepang menghadapi beberapa pukulan sekaligus dalam waktu kurang dari 2 minggu. Kota-kota mereka telah dibom selama berbulan-bulan, blokade laut menghancurkan ekonomi, bom atom menghancurkan Hiroshima dan Nagasaki, sementara Uni Soviet tiba-tiba menyatakan perang dan menghancurkan tentara kuantum di Manchuria. Sebagian sejarawan berpendapat bom atom menjadi faktor utama karena menunjukkan Amerika memiliki senjata yang tidak dapat dilawan. Sebagian lainnya menilai invasi Uni Soviet justru menjadi alasan paling menentukan karena menghancurkan harapan diplomasi Jepang dan membuka ancaman pendudukan oleh 2 kekuatan sekaligus. Perdebatan ini masih berlangsung hingga sekarang. Itu tadi peristiwa di balik pengeboman Hiroshima Nagasaki dan alasan kenapa Jepang kalah dalam Perang Dunia Kedua. Di balik semua perdebatan itu, satu hal tidak pernah berubah. Korban terbesar tetaplah masyarakat sipil. Puluhan ribu orang tewas seketika di Hiroshima dan Nagasaki, sementara ratusan ribu lainnya meninggal akibat luka bakar, radiasi, leukemia, dan berbagai penyakit yang muncul bertahun-tahun kemudian. Kota Hiroshima baru mulai dibangun kembali pada tahun 1950. Sedangkan Nagasaki juga perlahan bangkit menjadi simbol perdamaian dunia. Hingga kini, setiap tanggal 6 Agustus dan 9 Agustus, kedua kota tersebut memperingati tragedi itu sebagai pengingat bahwa di balik berbagai strategi militer dan keputusan politik para pemimpin dunia, selalu ada jutaan manusia biasa yang harus menanggung akibat paling besar dari sebuah perang. Semoga video tadi bermanfaat dan menambah pengetahuan kita tentang sejarah, karena sejarah adalah guru kehidupan. Sampai jumpa di video selanjutnya.